Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Nyanyi dengan nyanyian di hadapan Tuhan dengan sukacita. Katakan, ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Katakan, ku terkagum. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegang. Katakan, dan ku pandang Kau Tuhan, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan, sebab kasih setiamu Tuhan lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Nyanyi dengan sebagai kerinduan kita pada pagi hari di hadapan Tuhan. Katakan, ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu. Kami merindukan akan pribadi-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Penuhi setiap kami dengan kasih-Mu. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Katakan, bibirku ku kan memegang, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Katakan, bibirku kan memuji-Mu Tuhan, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu, dan ku pandang Kau di tempat. Nyanyi dengan hati di hadapan Tuhan, dengan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Katakan, sebab kasih-Mu Tuhan
Lebih dari hidup Tuhan, kebaikan-Mu melimpah buat setiap kami. Lebih lagi di hadapan Tuhan katakan, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan lebih lagi di hadapan Tuhan, kami pandang Kau Tuhan, dan ku pandang Kau di tempat duduk, terkagum. Katakan, sebab kasih setia-Mu Tuhan lebih dari hidup. Bibirku kan memegang, ku pandang Kau Tuhan, pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan lebih lagi di hadapan Tuhan, dengan kerinduan kita di hadapan Tuhan nyatakan, kami memandang Kau Tuhan, kami berseru di hadapan-Mu Tuhan, kami mau beri yang terbaik buat Tuhan, kami persembahkan di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Katakan, bibirku kan membanggakan, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu, sebab kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami lebih dari apa yang kami pikirkan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi oleh karena Roh-Mu yang ada dalam kehidupan kami, yang menguatkan, yang memampukan kami. Kami lebih lagi mau kasih-Mu Tuhan mengalir pada pagi hari ini Tuhan, menikmati akan kasih-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami memandang Engkau, kami mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan ku pandang Kau di tempat, katakan, terkagum kemuliaan-Mu, sebab kasih-Mu lebih. Bibirku kan memegang, lebih lagi di hadapan Tuhan nyatakan, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Katakan, kami terkagum Tuhan, terkagum Tuhan, An-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegang, sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegang, sebab kasih-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku
Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita memulai firman ini. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk pemimpin pujian dan tim worship leader, worship dan tim musik. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur terima kasih untuk firman-Mu. Kami rindu Tuhan ibadah doa malam ini Tuhan boleh mendatangkan berkat buat kami. Sehingga kami paham apalagi yang harus kami kerjakan sebagai jemaat-Mu Tuhan Betani Kemah Pemulihan. Bawa kami Tuhan untuk semakin mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Dan bawa lagi Tuhan untuk kami boleh terus semakin kokoh bersama dengan Engkau. Berikan kami hikmat-Mu, pengertian-Mu, kebijaksanaan-Mu. Berikan kami firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan kami kita mengucap syukur untuk hari ini. Saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan firman pada ibadah doa malam ini dan hari ini saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu melihat betapa ada tugas yang harus kita kerjakan. Selesaikan bagian kita. Apa itu yang dimaksud dengan selesaikan bagian kita? Mari kita lihat yang pertama adalah kita baca Yesaya 35 ayat 3. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Ada tugas yang Tuhan berikan kepada jemaat Kemah Pemulihan. Karena jemaat Kemah Pemulihan sudah masuk kepada level yang lebih tinggi. Kalau kemarin-kemarin kita hanya membahas tentang kehidupan kita. Tuhan bilang ada tugas untuk kita. Yaitu apa? Kita harus menguatkan tangan yang lemah lesu dan teguhkan lutut yang goyah. Akan ada banyak tugas-tugas ke depan ini yang harus dilakukan oleh jemaat Kemah Pemulihan dan perlu dilakukan karena kita yang pertama-tama harus menguatkan tangan yang lemah lesu dan teguhkan lutut yang goyah. Dan kita harus menyampaikan kepada mereka bahwa Tuhan memberitahukan pada kita di dalam Yesaya 35 ayat 4. Kita baca lagi bersama-sama 2, 3. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Tugas daripada Betani Kemah Pemulihan, jemaat Bapak Ibu semua adalah kita perlu memberitahukan ada penghiburan. Ada penghiburan dari Allah. Akan ada yang Tuhan katakan, ayo kuatkan. Terus ada penghiburan dari Allah. Jadi di dalam ibadah doa malam ini kita perlu mengingatkan pada diri kita. Ada tugas lu yang buat kita. Yang daripada Tuhan untuk kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Yaitu apa? Memberikan kekuatan, meneguhkan tangan yang lemah, teguhkan lutut yang goyah. Karena kita harus memberitahukan kepada mereka ada penghiburan dari Allah untuk kita. Ngomong-ngomong, apa sih dan mengapa harus menguatkan saudara seiman? Apa pentingnya? Ngapain Pak capek-capek? Ngapain kita pusing-pusing untuk menguatkan saudara seiman? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita hidup ini gak sendirian. Kita harus bekerja sama dan kita harus menjadi orang-orang yang mau dipakai oleh Allah untuk lebih luar biasa. Dan oleh karena itu kalau Tuhan katakan kita harus menguatkan saudara seiman, berarti Tuhan ingin Bapak Ibu sebagai jemaat Kemah Pemulihan naik satu tahap dengan lebih lagi. Mengingat kehidupan kita ini akan banyak orang-orang di depan sekitar kita. Mungkin bukan jemaat di sini, tetapi mungkin orang-orang di sekitar kita ini akan mempunyai sikap yang paling kurang pas di dalam mereka mengikut Tuhan. Apa itu? Mari kita pertama-tama kita belajar dari Yosua 17. Ya, kita lihat dari Yosua 17. Yang pertama kali kita akan lihat Yosua 17 ayat 16. Kita baca sama-sama 2, 3. Kemudian berkatalah Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami dan semua orang Kanan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Bet-Sean dengan segala anak kotanya maupun yang diam di lembah Yisrael. Saya mohon izin untuk membagikan sedikit tentang informasi ini melalui kitab Yosua 17. Dalam kitab Yosua 17 ini posisinya mereka atau bangsa Israel ini sudah masuk ke tanah Kanaan.
Kita sudah tahu bagaimana bangsa Kanan ini dikalahkan di Yeriko, dikalahkan di tempat-tempat lain dikalahkan, lalu kemudian terjadi pembagian tanah-tanah yang dilakukan oleh Yosua. Dan kita masuk di dalam Yosua 17 ini, khususnya kita mau ngomongin tentang Bani Yusuf. Ada kalanya pada saat mereka melihat bahwa tempat ini nggak cukup. Karena apa? Mereka seringkali hanya melihatnya secara fisik. Orang-orang Israel khususnya Bani Yusuf ini melihat, aduh tempat kami kecil, tempat kami ini sempit, kami ini nggak terlalu kehidupan kami terlalu banyak orang-orangnya. Tapi Tuhan kasih saya pegunungan sedikit sekali. Ada lagi orang-orang Kanaan. Berapa banyak di antara kita seringkali melihat seperti ini. Dan jangan kaget, Bapak Ibu akan bertemu dengan orang-orang yang akan mengatakan, oh saya ini begini saja, tempat ini sedikit. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya hanya punya tempat yang kecil, saya nggak bisa melakukan apa-apa dibandingkan dengan orang-orang di sekitar saya ini. Maka Bapak Ibu yang akan mendapatkan tugas untuk menguatkan tangan yang lemah, lutut yang goyah, dan memberitahukan ada penghiburan. Bapak Ibu harus menyatakan dan memberitahukan pada mereka, hey, jangan hanya melihat fisik. Tapi sebelum kita melihat fisik ini, kita yuk pelajari dulu. Kenapa sih Bani Yusuf ini kok bisa ngomong seperti ini? Oh Yosua, pegunungan ini tidak cukup bagi kami. Lalu ada orang-orang di sekitar kami ini terlalu banyak. Dan orang Kanaan itu terlalu hebat, besar-besar dan sebagainya. Kita belajar dari kejadian ini. Kita baca Amsal 22 ayat yang ke-13. 2-3. Si pemalas berkata, ada singa di luar. Aku akan dibunuh di tengah jalan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, seringkali dan belajar dari apa yang dikatakan oleh Amsal, pemalas seringkali mengatakan ada singa di luar. Jadi saya nggak bisa keluar karena ada singa di luar, maka saya harus ada di dalam terus dan saya nggak mau melakukan apa-apa. Pertanyaannya, apakah ini adalah comfort zone atau malas? Begitu juga dengan orang-orang yang di sekitar kita nanti. Pada saat kita memberi penghiburan, pada saat kita melakukan tugas kita, maka kita akan ketemu dengan orang-orang, oh tempat saya sempit, oh saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Pertanyaan yang harus muncul dalam diri kita, ini orang malas atau dia merasa senang saja dengan situasi yang ada? Apakah dia lebih senang dengan situasi yang ada atau itu adalah bagian dari malas? Kalau saya minta maaf, izinkan saya harus ngomong bahwa seringkali orang-orang di sekitar kita ada di dalam situasi malas dan juga senang dengan situasi yang sama. Seakan-akan ada singa di depan mereka dan mereka takut akan singa itu dan mereka nggak bisa pergi kemana-mana dan mereka lebih pilih nggak pergi kemana-mana. Itulah yang merupakan gambaran daripada hanya melihat fisik yang terjadi kepada Bani Yusuf. Bani Yusuf ini mengatakan, aduh sempat saya sempit, pegunungan ini terlalu kecil. Betul itu salah satunya. Tapi situasi yang harus muncul adalah, benarkah mereka itu hanya mendapatkan satu pegunungan tempat yang kecil saja? Ternyata dalam perkembangannya kita bisa melihat betapa comfort zone atau malas itu membuat kita tidak bisa bergerak kemana-mana. Oleh karena itu tugas kita adalah memberitahukan kepada mereka di dalam Ibrani 6 ayat 11. Mari kita baca Ibrani 6 ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat luar biasa dan Tuhan itu memberitahukan kepada kita kalau Tuhan sudah berjanji di awal pasti dia akan memberikannya dan terus itu akan diberikan sampai kita mendapatkannya. Tapi pertanyaannya, adakah kita malas? Adakah kita ini comfort zone dengan situasi yang ada? Dan oleh karena itu sebagai Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan di dalam kemah pemulihan, melalui ibadah doa ini, ayo ingatkan kepada mereka betapa mereka itu harus bangkit dengan kesungguhan. Janji-janji yang Allah berikan, janji yang Tuhan berikan melalui pengharapan yang ada, apa yang sudah dipersiapkan Tuhan kepada mereka, harusnya bisa didapat. Dan di dalam
kita memakai gambaran di dalam Yosua 17 itu. Tanah Kanaan itu luas dan mereka sudah mendapatkan bagian kok. Tapi Bani Yusuf ini tidak mau mengerjakannya. Karena mereka menganggap udah cukuplah segini. Begitu mereka menjadi semakin kokoh, semakin besar dan tempatnya nggak cukup. Mereka lalu melihatnya, aduh banyak orang-orang di sekitar. Betapa kita ini akan ketemu dengan orang-orang yang banyak alasan. Malas, comfort zone. Dan mereka akan bilang udah begini aja. Tapi akhirnya komplain sama Tuhan dan mengatakan Tuhan cuman kok ngasih saya segini-segini aja. Hari ini kita belajar di dalam Ibrani 6 ayat 11. Kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Harus kita bangkitkan dulu kepada mereka. Ayo Bapak Ibu, ayo. Tuhan gak setengah-setengah kok dalam mengerjakan kok. Maka tugas Bapak Ibu di dalam memberikan penguatan kepada mereka, ada penghiburan itu. Bangkitkan orang-orang di sekitar Bapak Ibu itu untuk memberitakan pada mereka. Pengharapan yang daripada Tuhan itu benar kok. Enggak sia-sia kok. Tuhan sudah memastikan akan memberikan dan Tuhan pasti akan memberikannya. Sekarang bagaimana dari sikap daripada orang-orang yang ada di sekitar kita ini. Itu yang pertama. Dan kita melihatnya dari sisi yang kedua, Ibrani 6 ayat 12. Kita baca lagi. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang harus menyelesaikan tugas, menghibur mereka, memberitahukan kepada mereka, mengingatkan mereka, selain membangkitkan mereka harus dengan kesungguhan, maka yang kedua yang harus kita lakukan adalah suruh mereka mengejar apa yang dijanjikan. Banyak sekali orang hanya memandang apa yang fisik saja, lalu kemudian kita matikan semua janji-janji, lalu kita matikan rencana ke depan yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita. Dan kita katakan Tuhan cuma memberikan saya sedikit saja. Betani Kemah Pemulihan, ini tugas daripada Tuhan untuk kita. Mengingatkan kepada orang-orang di sekitar kita, hayo kejar yang dijanjikan Tuhan. Hayo dikerjakan. Harus dilakukan, akan bisa dikerjakan. Karena apa? Tuhan sudah kasih. Tinggal sekarang kita yang menyelesaikan, tinggal sekarang kita yang mengerjakan. Mau tidak? Dan sebagai jemaat Kemah Pemulihan yang mendapat tugas untuk mengingatkan, maka ingatkan pada mereka, hayo bangkit. Dan yang kedua, hayo kejar apa yang dijanjikan. Maka kita akan melihat hasilnya. Mari kita melangkah lagi kepada belajar daripada apa yang terjadi di dalam Yosua 17 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama Yosua 17 ayat 17. 2, 3. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye. Engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu. Sampai Yosua harus ngomong sama Bani Yusuf. Yusuf atau Bani Yusuf, Efraim dan Manasye, kalian itu bangsa yang besar. Kalian mendapatkan tempat yang besar. Kalau seandainya Bapak Ibu punya waktu, pelajari waktu di dalam Yosua 13 dan Yosua 14. Bagaimana Yosua sudah mendapatkan dari tugas daripada Tuhan untuk membagi tentang daerah-daerah yang harus dimiliki. Dan termasuk Manasye dan Efraim ini. Tapi sampai di ayat 16 tadi mereka katakan, saya cuma diberikan pegunungan yang kecil. Dibalas sama Yosua dengan kata, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Betani Kemah Pemulihan, maka kita harus sadar bahwa kita perlu mempelajari potensi yang daripada Tuhan. Bapak Ibu tidak hanya sendirian dan orang-orang yang di sekitar kita yang merasa diri cuma punya potensi yang begitu-begitu aja. Tugas kita membangkitkan mereka. Tugas kita untuk menjelaskan pada mereka, ayo pelajari potensi dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan talenta cuma satu sebenarnya. Tapi bagaimana kita mengembangkan talenta yang pertama, talenta yang kedua, talenta yang ketiga, Tuhan akan kembangkan itu. Dulu saya nggak berani ngomong di depan
Jemaat, dulu saya nggak berani ngomong di depan sekolah minggu. Dulu saya nggak berani untuk ngomong di depan umum. Tapi Tuhan berikan kesempatan untuk saya belajar dan belajar. Dulu saya tidak bisa main kamera yang manual. Tapi Tuhan izinkan saya belajar untuk mempelajari kamera yang manual. Dengan cara apa? Saya harus menghilangkan 3 kali 36. Ada 3 roll film yang harus saya buang dengan hangus. Dan sehingga pada saat itu kegiatan gereja hilang. Karena saya tidak bisa main dengan benar. Tapi Tuhan izinkan untuk saya sejak saat itu saya belajar untuk potensi saya kembangkan dan saya kembangkan. Pertanyaannya sekarang, adakah orang-orang di sekitar kita yang kita harus tingkatkan, yang harus kita doakan, yang harus kita angkat dia, yang harus kita teguhkan dia tangannya, lutut yang goyahnya itu. Adakah mereka mau untuk berkembang? Adakah mereka mau belajar untuk potensi daripada Tuhan? Kenapa? Karena sebenarnya mereka mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Kita baca di dalam Mazmur 118 ayat 5 dan 6. Kita bersama-sama kita lihat. 2, 3. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Wow. Bapak Ibu harus menyadari untuk mengingatkan kepada orang-orang di sekitar kita, juga termasuk untuk kita, bahwa kita punya akses yang sempurna loh. Enggak gampang, enggak semua orang bisa datang kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan Yesus yang membuat kita layak bisa datang kepada Allah Bapa. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dia yang mati di kayu salib, dia yang bangkit, dia yang sekarang lagi ada di surga dan menantikan kedatangan kedua. Dan karena kita menerima dia sebagai yang kudus di dalam kehidupan kita. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Maka kita punya akses yang sempurna. Kita bisa datang seperti pemazmur katakan. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Hanya orang-orang yang mau dekat dengan Tuhan Yesus. Hanya orang-orang yang mau melihat bahwa Tuhan Yesus dapat mengerjakan hal yang luar biasa dalam hidupnya. Maka dia bisa mendapatkan akses yang sempurna untuk bisa berhadapan dengan Tuhan. Kalau sudah berjalan bersama dengan Tuhan, kenapa harus khawatir? Kenapa harus punya potensi yang ditakuti? Kenapa takut bahwa kita ini gak bisa dapat apa-apa dan orang-orang di sekitar kita terlalu besar? Ini yang ditugaskan oleh Tuhan kepada Betani Kemah Pemulihan, jemaat Betani Kemah Pemulihan. Kita harus mengingatkan kepada mereka, ada Tuhan yang sempurna. Ada akses yang kita bisa dapatkan dari Tuhan. Yaitu apa? Bergaul, berakrab dengan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dan kita mendapatkan jawaban dari Tuhan. Pertanyaannya sekarang kita mau tidak untuk melakukannya? Mau gak akses ini dipakai? Sering kali kita punya aksesnya tapi kita gak mau pakai sehingga mubazir. Sehingga sia-sia, sehingga kita hanya mendapatkan hal-hal yang cuma perencil-perencil saja di dalam hidup. Kalau kita sadari bahwa kita punya akses yang sempurna, harusnya kita juga bisa ngomong seperti pemazmur di dalam Mazmur 27 ayat 1, 2, dan 3. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Wow, luar biasa. Apa yang dialami oleh pemazmur dan khususnya Daud. Daud punya akses yang luar biasa. Daud tahu potensi kehidupannya dan Daud bisa melakukannya. Dan dia tidak menjadi orang yang comfort zone atau malas. Dan pada saat dia menghadapi permasalahan luar biasa ini, kita lihat di dalam apa yang dikatakan di dalam Mazmur 27 tadi. Ada penjahat, ada yang berusaha lawannya, ada musuh, ada tentara yang mengepung dan sebagainya. Dia katakan, aku gak takut.
Harusnya ini dipunyai kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada harusnya jemaat-jemaat di Kemah Pemulihan yang memberitahukan kepada mereka orang-orang yang di sekitar kita yang mengalami patah hati, patah semangat dan sebagainya. Bahwa ada Tuhan yang luar biasa. Mari kita teguhkan posisi kita. Kita ada bersama dengan Tuhan. Kalau kita ada bersama dengan Tuhan dan Tuhan bersama dengan kita, apapun yang terjadi orang-orang yang di sekitar kita, kita mampu untuk bertahan, kita mampu untuk menyerah, kita mampu untuk menguasai semua yang harus kita hadapi. Itulah yang harusnya terjadi kepada bangsa atau Bani Yusuf ini. Yosua sudah mengingatkan, kamu gak hanya dapat itu lu ya, cuman pegunungan lu ya. Kamu ini luar biasa lu ya, bangsa yang besar lu ya. Dan mari kita lihat yang ketiga. Apa yang dikatakan oleh Yosua di dalam 17-18. Ini yang dikatakan Yosua kepada Bani Yusuf. Ayat ke-18, kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga. Dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya. Sebab kamu akan menghalau orang Kanan itu. Sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Lihat, melalui ayat ini kita bisa melihat bagaimana Yosua sebenarnya memberitahukan kepada Bani Yusuf. Bani Yusuf, Efraim dan Manasye. Bukan cuma pegunungan kecil lo, seluruh pegunungan sudah diberikan, sudah ditentukan bagi kamu oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya, kamu mau gak kerjakan? Dan dikatakan karena itu ada hutan harus dibuka. Berapa banyak yang kita terjadi, kita lihat semuanya, tapi karena ada hutan didiamkan begitu saja gak dikerjakan. Dan ini yang terjadi dengan Bani Yusuf. Seharusnya dia mengerjakan, bukan dibiarkan. Berapa banyak daripada orang-orang di sekitar kita, Jemaat Betani Kemah Pemulihan. Seringkali kita mengabaikan potensi yang ada dan sebenarnya Tuhan sudah berikan yang terbaik. Dan ada bagian yang harus dikerjakan, tapi kita nggak kerjakan. Apa bedanya kita dengan Bani Yusuf, Efraim dan Manasye? Yang maunya cuma malas-malasan, yang mau leha-leha, yang mau enak-enakan. Kalau itu yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, ayo balik dalam nama Tuhan Yesus bertobat. Dan kalau ada orang-orang di sekitar Bapak Ibu yang mengalami hal yang sama, ajak mereka, ayo bertobat, bangkit. Karena apa? Potensi yang Tuhan berikan itu sebenarnya besar. Tinggal mau jalan apa tidak, kerjakan atau tidak, mau melangkah atau tidak. Itu yang seringkali tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan seringkali di dalam kehidupan kita, kita seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 8 ayat 10. Inilah pendapatku, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagi kamu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Berapa banyak di antara kita yang sudah merencanakan segala sesuatu? Berapa banyak dari orang-orang sekitar Bapak Ibu Kemah Pemulihan, orang-orang di sekitar Bapak Ibu sudah, oh ya aku janji, aku mau bikin ini, aku akan melakukan itu, aku sudah merencanakannya, aku sudah mempersiapkannya dan membuat semuanya ini jadi kok. Tapi toh karena ada 1-2 masalah, kita diamkan dan kita tinggalkan semuanya itu. Kita biarkan tidak dikerjakan. Kita biarkan itu mengawang-awang. Harapannya kita bisa mendapatkan yang terbaik. Tapi karena kita nggak mengerjakannya. Percuma. Sudah direncanakan, sudah dilaksanakan dengan baik. Tapi sayangnya tidak mendapatkan hasil yang baik. Karena apa? Karena 2 Korintus 8 ayat 11 menyebutkan. Ada permintaan yang harus dilakukan di dalam 2 Korintus 8 ayat 11. 2, 3. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu. Dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu.
Kita diminta sama Rasul Paulus, selesaikan dan kerjakan. Jangan cuma rencana tok, jangan rencana untuk menyelesaikannya tapi kita diamkan. Yang diharapkan oleh kita pada saat sekarang. Dan tugas dari Bapak Ibu untuk mengingatkan kepada orang-orang di sekitar. Ayo selesaikan, ayo kerjakan. Kamu sudah rencanakan kok, jangan malas. Jangan karena ada masalah lalu kamu diam dan akhirnya tidak dikerjakan. Ayo, Bapak Ibu bertugas untuk menguatkan mereka. Menegaskan kepada mereka. Ada tugas yang daripada Tuhan. Jangan khawatir ada penghiburan daripada Tuhan. Tuhan menyertaimu. Ayo bergerak, selesaikan dan kerjakan semuanya. Kenapa saya katakan bahwa Tuhan ada penghiburan daripada Tuhan. Dan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ini ayatnya yang mengingatkan pada kita. Di dalam Mazmur 16 ayat 5 dan 6. Kita baca sama-sama. 2, 3. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Berapa banyak daripada kita menyadari bahwa karena kita sudah dekat dengan Tuhan Yesus, karena kita sudah mengenal Tuhan Yesus, sebenarnya Tuhan Yesus sudah menata kehidupan kita dan memberikan kepada kita apa-apa yang sudah Dia siapkan untuk kita boleh memuliakan Tuhan di manapun kita berada. Dan takaran bagi kita itu pasti. Nah, pertanyaannya sekarang Bapak Ibu menyadari tidak bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita warisan. Kita Tuhan diberikan piala, kita diteguhkan dan undian yang jatuh pada kita sudah pasti. No, ini lo milikmu ya Tantra. No, ini lo kemah pemulihan. Lakukan ini lo. Ini takaran yang aku berikan bagi kalian. Itu kata Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah memberikannya menjadi milik pusaka yang menyenangkan hati kita karena apa? Tuhan selalu memberikan kepada kita yang terbaik. Tuhan memberikan kepada kita yang menyenangkan hati kita. Karena dengan demikian Tuhan selalu memberikan kepada kita is the best. Enggak ada yang namanya KW2, KW3. Enggak, Tuhan selalu memberikan yang the best. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Tuhan. Adakah engkau menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, memberikan yang terbaik. Maka tugas Bapak Ibu untuk mengingatkan kepada orang-orang di sekitar Bapak Ibu itu. Ayo jalani, ayo kerjakan, semangat lagi, laksanakan lagi, selesaikan lagi. Bukankah kita mendapatkan warisan yang tepat? Bukankah takaran yang sudah diberikan Tuhan adalah yang luar biasa? Dan yang terakhir Bapak Ibu, perhatikan di dalam Mazmur 16 ayat 11. Kita baca sama-sama. 2, 3. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi kalau Tuhan memberikan dengan luar biasa itu, Tuhan memberikannya dengan limpah, dengan bentuk yang luar biasa. Dengan bentuk yang sangat membuat kita akan bersukacita. Dan Tuhan akan memberitahukan pada kita hal-hal yang nikmat. Pertanyaannya adalah, bisa enggak kita berikan Tuhan memimpin hidup kita? Kalau Tuhan memimpin hidup kita, ya kerjakan bagian kita. Selesaikan tugas kita. Dan tugas daripada Bapak Ibu, sekali lagi ingatkan orang-orang di sekitar Bapak Ibu nantinya, saya enggak tahu kapan. Tapi ada di sekitar Bapak Ibu yang nanti akan ngeluh seperti ini. Aku enggak punya apa-apa, aku enggak bisa apa-apa. Tuhan katakan, ayo sampaikan pada mereka, hibur mereka. Bahwa di dalam Tuhan mereka juga harus menyelesaikan. Jadi tugas kita menyelesaikan untuk menghibur mereka. Mereka harus menyelesaikan tugas yang sudah Tuhan persiapkan buat mereka. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang sudah Engkau berikan. Bawa kami Tuhan untuk mengerjakan bagian kami. Bawa kami Tuhan untuk tidak jadi malas atau merasa ada comfort zone saja Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk tidak hanya
sudah Engkau berikan pada kami yang terbaik, tapi kami hanya mengerjakan sedikit saja. Dan itu membuat Engkau tidak puas dengan keberadaan kami karena kemalasan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami malas, ampuni kami kalau kami mengabaikan semuanya. Bawa kami Tuhan untuk boleh semakin meneguhkan diri kami. Dan khususnya Tuhan, buat kami sebagai orang-orang yang mendapatkan tugas untuk menghibur dan menguatkan tangan yang lemah lesu Tuhan dan kaki yang goyah. Biarlah Tuhan kami juga melaksanakannya dengan baik. Sehingga Tuhan, jemaat-Mu Tuhan boleh semakin hari semakin maju dan memasuki kehidupan dan tingkat kepada kedewasaan yang lebih lagi. Berkati Bapak Gembala Senior, Pak Dr. Cahyono, Bapak Engkau berkati. Dan juga Tuhan Engkau berkati Pak Yeri, Bapak sebagai pengurus yang ada. Juga Tuhan pengurus-pengurus yang ada Kau berkati. Para diaken yang ada Tuhan Kau berkati. Dan juga Tuhan jemaat-Mu Tuhan Kau bawa semakin mempermuliakan nama. Berkat turun atas mereka semua Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Kami percaya berkat-Mu sudah Engkau curahkan kepada kami semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu lagi. Ku nyanyi Hosana, katakan aku muliakan. Lebih lagi di hadapan Tuhan, berseru di hadapan Tuhan, ku nyanyi Hosana. Beri pengagungan, beri penghormatan buat Raja kita. Dia yang layak kita sembah, Dia yang layak kita tinggikan pada pagi hari ini. Berseru lebih lagi dengan keras di hadapan Tuhan. Nyanyi pujian kita agungkan di hadapan Tuhan. Lebih lagi di hadapan Tuhan, katakan ku nyanyi. Ku nyanyi Hosana. Haleluya. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak, layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku. Katakan aku muliakan, kami agungkan Kau Tuhan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Raja kami Tuhan Yesus Tuhan. Aku muliakan dan ku lebih lagi di hadapan Tuhan, layak disembah. Oh haleluya, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Berikan saudara-saudara kemuliaan buat Allah kita. Lebih lagi buat Allah kita. Saudara-saudara, lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami.
Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau yang memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya, Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Lalu kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menerima berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas perkataan ini, mari kita bersama-sama berkata, Amin.